Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita dalam Renungan Harian Online GKI Kebonjati tanggal 28 Agustus 2020. Hari ini kita akan membahas tema filosofi sebuah kamera. Bacaan kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di masa pandemi seperti ini, perekaman atau yang sering kita sebut sebagai syuting menjadi satu tren yang dilakukan, baik oleh lembaga seperti pemerintah, sekolah, maupun juga gereja, atau dari pribadi-pribadi seperti artis-artis dan juga kita-kita yang mengabadikan momen-momen khusus. Dan semua orang yang pernah melakukan syuting pasti tahu kalau ada satu benda yang harus dimiliki, yaitu kamera. Ya iya dong. Baik kamera tunggal atau kamera yang ada di handphone atau di gadget kita masing-masing. Saya mau mengajak kita merenungkan 4 filosofi dari alat yang disebut kamera ini. Filosofi yang pertama. Filosofi yang pertama. Kalau mau bagus, maka harus fokus. Ada lensa kamera yang bisa mengatur besar atau kecilnya gambar yang mau ditangkap. Namun lensa ini juga bisa mengatur jelas atau tidaknya gambar yang akan ditangkap. Kalau pengaturannya tidak pas, terlalu besar atau terlalu kecil atau terlalu buram, maka hasilnya pun pasti jelek. Pada kamera ada lensa, maka pada manusia ada mata. Sama seperti kamera, maka mata haruslah fokus kepada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan pada kita. Kalau mata kita melihat dengan jernih, maka yang masuk ke dalam pikiran dan hati hasilnya akan jernih. Hasil akhirnya pun pasti akan baik. Ingat, Tuhan sudah menyediakan kita untuk suatu pekerjaan baik supaya kita hidup di dalamnya. Filosofi yang kedua, kamera mempunyai satu ruang khusus untuk menyimpan berbagai gambar atau video. Kalau dulu namanya negatif film, kalau sekarang namanya memory card. Hasil yang baik disimpan, sedangkan yang jelek dibuang. Ada tombol delete. Ada juga sih orang-orang yang suka nggak mendelete, tapi kan itu menemuin memori. Nah, kalau pada kamera ada yang namanya memory card, maka di manusia ada yang namanya daya ingat. Sama dengan manusia, ada otak yang luar biasa untuk menyimpan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Tetapi Tuhan juga memberikan manusia kemampuan untuk memilih mana yang perlu disimpan dan yang bisa dibuang. Sekali lagi, Tuhan sudah menyediakan kita untuk suatu pekerjaan baik supaya kita hidup di dalamnya. Filosofi yang ketiga, ada kalanya kamera tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh bantuan penerangan, baik itu dari sinar blitz sederhana maupun lampu studio. Begitu juga dengan manusia. Terkadang kita membutuhkan bantuan orang lain untuk mendapatkan hasil yang baik. Mari kita pun menjadi penolong bagi sesama kita. Ingat sekali lagi, Tuhan sudah menyediakan kita untuk suatu pekerjaan baik supaya kita hidup di dalamnya. Filosofi yang keempat atau yang terakhir. Secanggih apapun kamera yang kita punya, tapi kalau tidak punya kepiawaian untuk memakainya, maka sia-sialah potensi yang ada. Sebaliknya, sekecil apapun kualitas kamera yang kita miliki, tetapi kita mahir memakainya, maka akan baguslah hasilnya. Demikianlah hidup kita. Sebesar apapun talenta yang kita miliki, akan menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang mengendalikan. Akan tetapi dengan sedikit kemampuan yang kita miliki tetapi dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus, maka akan hebatlah karya yang dihasilkan. Tuhan sudah menyediakan kita untuk suatu pekerjaan yang baik supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua.